Slips it to Rodrigo. 3-0. This is some festive fiesta for Real Madrid. Di Real Madrid, satu kekalahan bisa menghapus segalanya. Tidak peduli siapa Anda, seberapa besar nama Anda, atau seberapa panjang kontrak yang Anda tanda tangani. Klub ini hidup dari kemenangan, bernapas dari trofi, dan menuntut kesempurnaan di setiap detik permainan. Dan di tengah standar yang kejam itulah, seorang Xabi Alonso datang dengan membawa mimpi besar. Ia bukan orang asing di Santiago Bernabeu. Ia adalah legenda, mantan jenderal lini tengah, pemain yang dulu mengatur tempo dan menenangkan kekacauan. Kini, ia kembali dengan peran yang jauh lebih berat, mengendalikan ruang ganti yang dipenuhi ego, tekanan, dan ekspektasi tanpa batas. Namun hanya dalam hitungan bulan, mimpi itu runtuh. Alonso pergi sebelum sempat membuktikan apapun. Banyak yang dengan mudah melabelinya gagal, seolah setengah musim sudah cukup untuk menghakimi sebuah visi. Tapi pertanyaannya, benarkah kegagalan itu milik Xabi Alonso? Atau justru Real Madrid yang sekali lagi menolak memberi waktu kepada orang yang salah? Kisah ini dimulai dari sebuah harapan besar di Santiago Bernabeu. Ketika Real Madrid menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih kepala, banyak pihak percaya bahwa inilah awal dari era baru. Alonso bukan sekadar mantan pemain Madrid, melainkan simbol kecerdasan, ketenangan, dan visi sepak bola modern. Sejak hari pertama, tekanan langsung menggelayuti Xabi Alonso. Ia menangani skuad penuh bintang, pemain-pemain dengan reputasi besar, ego tinggi, dan tuntutan instan untuk menang di setiap pertandingan. Real Madrid bukan klub yang sabar menunggu proses. Setiap hasil imbang dipertanyakan, setiap kekalahan dibesar-besarkan. Alonso harus menyeimbangkan idenya sendiri dengan realitas ruang ganti yang penuh kepentingan. Disinilah tantangan terbesar itu muncul, bukan di papan taktik, melainkan di balik pintu tertutup ruang ganti. Perlahan, rumor mulai beredar. Disebutkan bahwa suasana di internal tim tidak sepenuhnya harmonis. Xabi Alonso dikabarkan memiliki hubungan yang kurang sejalan dengan beberapa pemain senior. Nama Vinicius Junior dan Federico Valverde pun ikut terseret dalam spekulasi. Media Spanyol membangun narasi bahwa Alonso kehilangan kendali, bahwa ruang ganti tidak sepenuhnya berada di pihak sang pelatih. Benar atau tidaknya kabar itu, satu hal pasti, kepercayaan publik mulai tergerus, dan di Real Madrid, persepsi seringkali sama berbahayanya dengan kenyataan. Situasi semakin memanas ketika Real Madrid melangkah ke final Piala Super Spanyol menghadapi rival abadi, Barcelona. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah ujian legitimasi bagi Xabi Alonso. Kemenangan bisa menjadi tameng, sementara kekalahan akan menjadi senjata yang berbalik menyerang. Dan sayangnya bagi Alonso, hasil akhir tidak berpihak. Real Madrid tumbang, dan kekalahan tersebut langsung menjadi pemicu keputusan besar yang telah lama menggantung di udara. Tak sampai sepekan setelah final itu, Real Madrid secara resmi mengakhiri kerjasama dengan Xabi Alonso. Keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak, mengingat kontrak Alonso masih panjang dan musim masih berjalan. Setengah musim terasa terlalu singkat untuk menilai sebuah proyek. Namun, Madrid bergerak cepat. Tidak ada ruang untuk sentimentalitas. Tidak ada waktu untuk menunggu pemulihan. Alonso pun pergi sebelum benar-benar menyelesaikan apa yang ia mulai. Sebagai pengganti, Real Madrid menunjuk Álvaro Arbeloa. Nama yang tak asing bagi publik Bernabeu, tetapi pengalaman melatih tim utama hampir nol. Arbeloa adalah simbol Madridismo, seseorang yang memahami nilai klub, namun realitas di lapangan berbicara lain. Laga debutnya menjadi mimpi buruk. Madrid tersingkir dari Copa del Rey setelah kalah dramatis 2-3 dari Albacete. Kekalahan ini memunculkan pertanyaan besar di benak para penggemar. Apakah masalahnya benar-benar ada pada Xabi Alonso? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih kompleks? Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian itu, satu suara penting akhirnya muncul ke permukaan. Kylian Mbappe, bintang utama Real Madrid dan figur paling berpengaruh di ruang ganti, angkat bicara. Pernyataan Mbappe langsung menarik perhatian publik dan media. Dengan tegas, ia menolak anggapan bahwa Xabi Alonso adalah pelatih yang gagal. Menurut Mbappe, narasi tentang konflik antara pemain dan pelatih dibesar-besarkan dan tidak sepenuhnya benar.
Mbappe menekankan bahwa Xabi Alonso adalah sosok yang sangat detail dalam pekerjaannya, seorang pelatih yang memiliki obsesi terhadap permainan dan perbaikan kecil yang sering luput dari perhatian. Ia juga mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Alonso berjalan sangat baik, penuh rasa saling menghormati. Yang paling penting, Mbappe mengingatkan publik bahwa Alonso pergi sebelum Real Madrid memasuki fase krusial perebutan gelar. Bagaimana mungkin seseorang dihakimi gagal, jika ia bahkan tidak diberi kesempatan menyelesaikan musim? Pernyataan Mbappe seolah membuka sudut pandang baru. Jika pemain sekelas dirinya saja membela Xabi Alonso, maka ada kemungkinan besar bahwa kegagalan ini bukan sepenuhnya kesalahan sang pelatih. Di Real Madrid, sejarah mencatat banyak pelatih hebat yang terhenti bukan karena kurang kualitas, tetapi karena dinamika internal yang terlalu rumit. Tekanan media, ekspektasi fans, dan kekuatan ruang ganti seringkali menjadi kombinasi mematikan. Kini, Real Madrid melanjutkan perjalanan dengan Alvaro Arbeloa sebagai nahkoda baru. Para pemain berjanji akan memberikan dukungan penuh. Kylian Mbappe sendiri menegaskan bahwa tim harus membantu pelatih baru tersebut, mengingat ini adalah pengalaman profesional pertamanya di level tertinggi. Namun bayang-bayang masa lalu masih menyelimuti. Kepergian Xabi Alonso meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Pada akhirnya, kisah Xabi Alonso di Real Madrid mungkin akan dikenang bukan sebagai cerita kegagalan, melainkan sebagai pelajaran tentang kerasnya dunia kepelatihan di klub sebesar Madrid. Alonso datang dengan visi dan mimpi, tetapi pergi sebelum sempat menuai hasil. Dan jika suatu hari nanti ia kembali, entah ke Madrid atau klub besar lainnya, pengalaman pahit ini bisa menjadi fondasi untuk kesuksesan yang lebih besar. Karena seperti yang diyakini Kylian Mbappe, Xabi Alonso bukan pelatih yang gagal. Ia hanyalah pelatih yang tidak diberi waktu. Pada akhirnya, kisah Xabi Alonso di Real Madrid bukan sekadar tentang seorang pelatih yang dipecat terlalu cepat, melainkan cerminan dari betapa kejamnya dunia sepak bola modern, khususnya di klub sebesar Los Blancos. Di sini, proses sering kalah oleh hasil instan, dan kesabaran jarang mendapat tempat. Xabi Alonso datang dengan ide, detail, dan obsesi terhadap permainan, tetapi pergi sebelum hasil-hasil itu sempat berbicara. Bahkan ketika seorang bintang sekelas Kylian Mbappe berdiri dan membelanya, keputusan sudah terlanjur dibuat. Kini, Real Madrid melangkah ke arah baru bersama Alvaro Arbeloa, sementara Xabi Alonso harus memulai kembali perjalanannya di tempat lain. Namun sejarah selalu punya cara untuk berputar. Bisa jadi, suatu handung besar dengan pengalaman yang lebih matang dan mental yang lebih kuat. Dan saat itu tiba, banyak orang mungkin akan menyadari bahwa yang gagal bukanlah Alonso, melainkan kesempatan yang tidak pernah benar-benar diberikan kepadanya.